Apa sih ilmu yang wajib saya dalami? Nah, itu pertanyaan yang sering saya terima dari teman-teman. Jadi karena kita punya umur yang nggak terlalu panjang dan nggak mungkin banyak fan ilmu yang kita tuntut lagi karena umur mungkin udah di atas 20 gitu kan. Jadi ilmu yang paling dasar itu adalah yang pertama ilmu tauhid. Bagaimana kita berakidah, bagaimana kita percaya kepada Allah itu dengan ilmu yang benar. Karena ada juga sekelompok orang yang beda halnya dengan kita misalnya. Ya udah, kita harus cari guru yang benar-benar mengajarkan ilmu tauhid secara yang sama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat dan tabi'in tentunya. Yang kedua, kita juga wajib mempelajari ilmu fikih. Karena ilmu fikih ini adalah bagaimana kita beribadah sehari-hari dengan benar. Bagaimana kita melakukan ibadah, misalnya ibadah sholat, puasa, haji, umroh, dan bahkan sampai bagaimana bergaul dengan suami yang benar, bagaimana pembagian nafkah yang benar. Dan karena ilmu fikih itu kan ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu yang namanya ibadah, ibadah sholat, puasa, zakat, gitu. Yang kedua, muamalah kita dengan manusia, yang seperti misalnya bagaimana cara kita berhubungan atau berbicara dengan manusia, bagaimana kita berjual beli dengan baik, dengan jujur, apa aja eh, jual beli yang tidak ridhoi Allah dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bermuamalah dengan suami istri atau pasangan kita dan keluarga kita. Bagaimana hukumnya warisan, bagaimana pembagian warisan, bagaimana pernikahan yang baik yang diridhoi Allah dan Rasulullah begitu. Dan yang keempat, bagaimana yang namanya hukum jinayat, misalnya bagaimana perceraian gitu kan. Bagaimana misalnya kalau ada orang yang mencuri, apa hukumannya? Apa kalau misalnya berzina. Nah, itu adalah kurikulum atau ruang lingkup yang akan dipelajari orang yang mendalami fikih. Ya udah, kalau misalnya kita nggak mungkin mempelajari keempat babnya, ya udah kita penting yang tentang ibadah, bagaimana misalnya toharoh yang benar, bagaimana yang namanya sholat yang benar, berapa rakaat sholat taraweh, berapa rakaat sholat hajat dan sebagainya, itu tuh akan dipelajari untuk dasar-dasarnya aja. Karena nggak mungkin kan kita hanya mempelajari tentang yang wajib-wajib, yang tentang sholat zuhur, asar, maghrib. Kapan kita akan menabung pahala? Karena di saat kita memperbanyak pahala sholat sunnah, itu akan menaikkan derajat kita juga. Karena kan kita itu nanti di akhirat akan dikelompokkan dengan kelompok kita masing-masing. Kalau misalnya orang yang rajin puasa, ya udah berarti dia masuk nanti ke surga yang rajin puasa. Kalau orang yang rajin sholawat, nanti surganya juga orang yang rajin sholawat. Begitu juga kalau misalnya dia rajin salat sunnah, misal, ya udah dia juga masuk kelompok orang yang rajin salat sunnah. Terus yang ketiga, kita wajib mempelajari tentang tazkiyatun nafsi atau ilmu tasawuf, yang mana bagaimana kita mengelola hati, pikiran agar selalu di jalan Allah gitu kan ya. Kalau misalnya tergelincir sedikit, ya udah kita cepat-cepat balik ke jalannya Allah gitu. Dan di sini juga kita akan mempelajari bagaimana ikhlas, bagaimana istiqomah, bagaimana yang qanaah dengan apa yang Allah tetapkan, begitu. Jadi 3 konsep ini atau 3 ilmu ini perlu kita pelajari, walaupun nggak terlalu didalami, ya udah kita tahu dengan dasar-dasarnya. Karena 3 ini adalah kayak tunggak atau tiang tiang yang ada dalam ilmu agama, karena ini adalah ilmu syariat atau ilmu makosid. Tujuan kita mempelajari ilmu, banyak-banyak ilmu akan bermuara ketiga ini gitu. Jadi misalnya ada nih orang belajar nahu, orang belajar sorof, nanti akhirnya pun akan ketiga ilmu ini. Sedangkan ilmu yang tadi yang nahu sorof itu cuma sebagai jalan kita mendapatkan pelajaran yang 3 tadi. Kalau misalnya kita udah belajar ketiga ilmu ini, kita akan mendapatkan ketenangan dalam ibadah karena ibadah kita udah baik nih, udah benar. Dan kita juga kayak qanaah dan rela apapun yang Allah berikan. Dan tentu kita akan mempunyai keimanan yang lebih kuat. Terus juga ditambah dengan ilmu tahsin, yang artinya kita bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Karena banyak sekarang anak-anak yang bacaannya, ya Allah, na'udzubillah, kayak nggak tahu nih.
ba yang mana, yang ta yang mana gitu kan ya. Kalau misalnya masih anak-anak bisa kita perbaiki, tapi bayangkan kalau misalnya umur udah 70, mau memulai dari awal itu sangat sulit atau bahkan nggak akan mungkin bisa jadi lagi gitu kan. Dan kita bersyukur kalau misalnya belajar ketika muda, kita tinggal beramal ketika di umur yang sudah tua. Karena ada misalnya kita bisa mendengarkan bacaan orang-orang yang udah umur 70. Misalnya ada 2 orang nih, kita bisa membedakan mana orang yang memang rajin ketika muda, mana yang tidak. Karena amalan itu tuh dibentuk karena istiqomah. Kita nggak bisa tuh kayak, memang ada orang yang kayak bertaubat di akhir hidupnya gitu kan ya, ternyata dia Masya Allah gitu, tapi kebanyakan orang itu akan melakukan hal yang, dari kecil sampai dewasa itu nggak akan putus. Tapi kalau misalnya tobatnya udah tua, itu kayak berat banget. Nah, dan memulai dari awal itu susah karena memang, belajar waktu kecil itu lebih mudah, begitu. Jadi, ketika ada umur dan ada rezeki, cobalah sekali-sekali datangi ustazah atau, minta tolong ustazahnya datang ke rumah, memperbaiki bacaan sholat, memperbaiki bacaan Quran, dan mempelajari ilmu-ilmu yang tadi, yang berarti tambah satu lagi tahsin ya, berarti ada 4 ilmu yang wajib dipelajari. Apalagi kita sebagai perempuan, sebagai pendidik nanti, baik itu rumah tangga kita sendiri atau rumah tangga orang lain, karena kita adalah nanti, apa namanya tuh, madrasah pertama yang memang membentuk generasi. Sedangkan suami, ya beliau itu kan cari nafkah ya, memang kayak anak-anak itu lebih lama dengan ibunya, baik itu dari menyusui, karena memang ketika, seseorang sudah menjadi seseorang kalau sudah terlahir menjadi perempuan, berarti dia nanti yang akan, mendidik anaknya terlebih dari orang lain, hatta itu suaminya. Walaupun kita punya suami misalnya nih, belum tentu dia itu kayak 100% ke anak, nggak bisa karena dia juga perlu keluar rumah untuk mencari nafkah. Beda halnya dengan kita perempuan, kalau misalnya sudah mendapatkan suami yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan, ya udah kita nggak perlu keluar lagi kan. Ya udah kita memang 24 jam dengan anak nantinya. Untuk itu, sebagai perempuan kita wajib belajar, wajib mendalami ilmu agama tentunya karena memang ilmu agama ini adalah pencerah kita nanti di akhirat. Dan dia adalah yang akan, eee, ilmu agama itu sebagai penuntun kita. Percuma beramal kalau misalnya nggak sesuai dengan syariat Islam. Percuma beramal kalau misalnya salah, yang artinya salah itu gimana, nggak mungkin yang udah fatal gitu kan. Nah, untuk itu kita sama-sama belajar, kita sama-sama perempuan yang mana akan mendidik generasi nanti, yang mana biar nanti mereka juga menjadi sebagai penyambung dakwah Rasulullah SAW. Barakallahu fikunna.